ada di PTPN 4 Regional 7 khususnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita resmikan untuk dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Kusworo atas sambutan sekaligus pembukaan yang telah diberikan. Mohon izin Bapak, apabila Bapak memiliki aktivitas lain, diperkenankan bila ingin meninggalkan Zoom meeting, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti dalam rangka sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendorong kolaborasi aktif antar insan perusahaan melalui pertukaran ilmu, aksi nyata, dan pengembangan berkelanjutan. Maka hari ini dilaksanakan webinar RM Siap, RM2 Sharing Ilmu, Aksi, dan Pengembangan terkait sekilas bidang teknologi informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius Budi Wuryanto selaku Kepala Subbagian TI Operasional. Baik, izin Pak Anton bila sudah siap untuk memaparkan materi. Kepada Bapak Anton, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sahra sebagai host. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kali ini adalah sharing terkait eh, bidang teknologi informasi. Jadi kebetulan saya ditempatkan di Kepala Subbagian Teknologi Informasi, baru juga di sini. Kalau dihitung hari efektif mungkin belum ada 30 hari di bidang sub TI ini. Makanya judulnya yang akan kami sampaikan adalah sekilas bidang teknologi informasi. Jadi masih sekilas saja. Eh, Baik, kita mulai. Kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Udah muncul ya di share screen ya. Sudah Bapak? Baik. Suara saya kedengeran Mbak ya. Beneran, Pak? Jelas, Pak. Jelas Pak Ya. Anton. Oh, ini Jelas, Pak Anton. Jelas. baik, Ganteng, Pak terima Anton. kasih ya. Eh, Kita mulai. Jadi eh, sekilas bidang TI. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar lah TI, ada TI. Ya. Intinya kalau TI itu kalau SAP gangguan atau apa perangkatnya nggak bisa login atau jaringannya down segala macam itu TI lah itu. Makanya kita akan coba tampilkan eh, sekilas TI di Regional 7. Jadi untuk yang pertama kita akan mengawali dengan proses bisnis TI. Jadi mungkin ini mirip-mirip lah dengan semua bagian ya atau semua bidang ya. Kalau TI itu kita di sini itu di lead oleh divisi teknologi informasi di head office PTPN 4. Jadi yang menyusun master plan, yang menyusun rencana strategis, yang menyusun apa kebijakan, IT policy-nya itu semuanya di lead oleh divisi teknologi informasi di head office PTPN 4. Nah, seperti yang terlihat di sini ya, untuk regional itu biasanya kita diajak bahas aja. Jadi kalau aliran eh, flowchart-nya ya pertama dipisahkan divisi teknologi informasi head office, mereka akan mereview master plan TI sebelumnya. Kemudian hasil review itu disampaikan ke BOD.
Lalu setelah disampaikan ke BUD, ada arahan dari BUD, lalu disusunlah draft kebijakan TI. Setelah selesai disusun, itu diajukan lagi ke direksi. Ketika disetujui ya kita lanjut, ketika tidak ya direview ulang, disusun ulang. Lalu ketika sudah disetujui, maka ditetapkanlah kebijakan TI itu, IT policy itu. Ini ada rundown-nya ya, ada timeline-nya ya semuanya. Nah, kemudian setelah ditetapkan kebijakan TI-nya, lalu itu diselaraskan dengan RCTP, dengan rencana strategis 5 tahunan. Lalu diselaraskan, kemudian dibahas lagi sama regional-regional. Disosialisasikan, dibahas, lalu outputnya adalah adanya action plan terhadap hasil bahas dan draft inisiatif master plan sama IT policy tadi. Next. Nah, kemudian setelah tadi proses tadi, inisiatif tadi kita ajukan lagi ke direksi. Kalau tidak disetujui, ya ini kita naikkan lagi ke Dewan Komisaris. Kemudian kalau udah setuju ya kita lanjut menyusun draft master plan TI corporate. Kemudian diteruskan setelah itu draft master plan tadi dibahas lagi dengan divisi terkait maupun anak perusahaan. Setelah itu selesai, lalu finalisasi IT master plan. Nah, ketika master plan, ini outputnya master plan ini ya. Ketika master plan itu sudah difinalisasi, diajukan lagi ke direksi dan Dewan Komisaris. Lalu kalau sudah disetujui, nextnya ditandatangani, lalu disosialisasikan dan dilaksanakan implementasi. Ya, jadi ini indikator kesuksesannya adalah master plan TI itu terimplementasi 100%. Lalu next. Untuk nextnya, tadi master plan yang sudah diimplementasikan tadi dilaksanakan, lalu ada lain yang itu terkait maturity level itu ya. Hanya tingkat kematangan dalam melaksanakan kebijakan TI tadi. Itu tadi kan diselaraskan dengan RCTP, prosesnya lalu sama aja disampaikan ke ada arahan dari BUD, kemudian disosialisasikan ke divisi terkait dan ke anak perusahaan dan manajemen nasional itu terkait perencanaan implementasi, lalu analisa kebutuhan per regionalnya apa, lalu terkait dengan layanan dan pengaduan gangguan. Ini dilakukan selama sepanjang tahun. Nah, kemudian nanti terakhir adalah ketika itu sudah dilaksanakan akan dievaluasi, dimonitoring dan dievaluasi, lalu dilaporkan ke DITIS dan kemudian ke DITIS diteruskan ke BUD. Itu kira-kira proses bisnisnya seperti itu, Bapak Ibu. Intinya bahwa semua kebijakan dan termasuk pengembangan aplikasi segala macam itu di-lead oleh divisi teknologi informasi di head office BTPN 4. Jadi selama ini memang kalau untuk regional itu
Paling kita dimintai inputan, masukan, diajak bahas. Dan kalaupun kita kemudian ternyata memang ada kendala atau kemudian ada ide-ide atau apapun, maka kita hanya akan bisa mengajukan ke DITIS. Nah, ini soal persetujuan dan tindak lanjutnya ada di sana. Kemudian Bapak Ibu itu terkait proses bisnis teknologi informasi. Next. Nah, sekarang kita menginjak kepada standar operasional prosedur manajemen operasional. Jadi tujuan dari SOP manajemen operasional dalam hal ini TI ya, itu adalah untuk menjaga stabilitas layanan dengan melakukan perawatan secara berkala terhadap infrastruktur ICT pendukung layanan. ICT adalah Information and Communication Technology, yaitu ini teknologi yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, penyimpinan, dan penyebaran informasi dalam berbagai bentuk melalui peralatan berbasis teknologi, radio, televisi, dan komputer, intranet, dan internet. Jadi mungkin ini salah satunya ya tadi yang disampaikan oleh Pak tadi, Pak Heria tadi, Bapak SDM, bahwa banyak sekali aplikasi di PTPN 4 itu ada MyPangko, ada Sapa, kemudian ada kalau kalau dari apa namanya dari monitoring kami itu ada minimal 29 aplikasi gitu ya. Ada HCM, ada Guyup, ada Palapa, ada AMS, MyPangko, IPS, EMS. Itu semua inputannya ada yang bulanan, ada yang harian, ada yang tentatif kayak Guyup ini kan kayak nanti mungkin virtu. Nah, itu kita pakai operasi itu. Ada Rupa, ada Pika Tekpol, ada Pika Tanaman, ada Agris, ada Elemen. Jadi minimal yang terjaga di kami ada 29 ini. Pangku kayaknya belum masuk. Pangku, Pangstok ini dalam proses pengembangan. Nah, itu ya yang terkait apa sih ICT tadi. Kemudian SOP yang kedua adalah diagnosa awal terhadap gangguan operasional layanan ICT, aplikasi dan infrastruktur ICT ya. Biasanya yang sering terjadi di kita adalah layanan jaringan internetnya terganggu. Ketika itu terjadi maka biasanya hampir semuanya tidak bisa berjalan. BBC juga tidak bisa connect, Agris tidak bisa, Elemen tidak bisa, karena memang termasuk tulang punggung utamanya adalah jaringan internetnya. Kalau kemarin kita memang untuk jaringan internet masih jadi satu dengan kawan sebelah ya. Tapi insya Allah untuk ke depan ini sekarang adalah proses pengadaan kita untuk internet dedicated kita akan mandiri mulai ke depan dan lancar aja nih proses pengadaan. Kemudian SOP yang ketiga adalah melihat peluang untuk meningkatkan kinerja operasional dan menghemat biaya operasional layanan ICT. Jadi sebetulnya salah satu arah dari implementasi TI ini adalah bahwa dengan implementasi TI itu akan dapat menghemat operasional biaya perusahaan. Itu seharusnya seperti itu. Jadi kalau pakai TI tapi pakai aplikasi tersebut tapi ternyata biayanya tidak masih tetap aja itu ya sebetulnya perlu dipertanyakan. Nah, tapi kebetulan kemarin kan kami tim TI barusan ada acara kemarin dengan TI DITIS WHO. Memang
untuk kita sedang dalam proses ke situ. Dalam proses bagaimana mengintegrasikan seluruh aplikasi-aplikasi, seluruh infrastruktur TI yang ada di regional, yang ada di head office BPPN 4 dari semua regional itu dapat mencapai tujuan utamanya adalah menurunkan kos perusahaan secara total dengan kinerja yang lebih akurat dan efektif. Itu yang kemarin kita bahas dengan Divis di Jakarta. Kemudian itu terkait SOP manajemen operasional. Kemudian next, standar operasional prosedur ini, SOP ini berlaku dan dibahas di dalam lingkup perancangan dan penetapan pengendalian terhadap operasional layanan ICT. Yang kedua, monitoring pelaksanaan, evaluasi terhadap pelaporan pengendalian operasional layanan dan infrastruktur pendukung layanan ICT. Yang ketiga adalah menindaklanjuti kondisi operasional yang tidak sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Nah, ini ruang lingkupnya ini ya. Jadi kalau yang pertama itu memang lebih banyak dilakukan. Ini ketiganya intinya kita mengevaluasi terhadap seluruh implementasi TI, baik aplikasi-aplikasinya terutama, dan juga bagaimana infrastruktur pendukungnya itu bisa tetap beroperasi secara lancar dan maksimal. Next. Nah, jadi setelah tadi proses bisnis, lalu ada SOP, lalu running SOP, maka kita masuk peran TI pada perusahaan. Jadi peran TI pada perusahaan itu adalah menyediakan layanan teknologi yang stabil dan handal. Kemudian melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan. Lalu mengembangkan inovasi digital untuk efisiensi. Lalu menjadi penghubung antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi. Dan selanjutnya adalah mendukung proses bisnis dan operasional. Lalu menangani troubleshooting. Ya, itu peran-peran TI pada perusahaan. Ini jadi perannya itu ada 6 lah diantaranya. Itu secara umum peran TI di head office BPPN 4. Next. Nah, lalu bagaimana dengan BPPN Super TI dan operasional di BPPN 4 Regional 7? Jadi untuk di kita, sistem dan aplikasi Regional 7 sudah terbangun. Jadi sampai saat ini tidak ada pengembangan sistem baru. Karena memang pengembangan sistem hanya dilakukan oleh head office. Kalaupun kita punya ide-ide, maka kita hanya bisa menyampaikan ke divisi teknologi informasi di head office BPPN 4. Sehingga fokus Subak TI di Regional 7 itu adalah support dan operasional TI. Jadi kita mensupport bahwa semua aplikasi-aplikasi itu, semua infrastruktur yang ada di Regional 7 itu bisa berjalan lancar. Jadi peran pentingnya adalah mendukung kelancaran aktivitas TI di seluruh unit Regional 7. Lalu fokus utamanya adalah support sistem dan teknis. Itu meliputi troubleshooting, monitoring, dan pemeliharaan sistem. Jadi kalau troubleshooting ini ya, kalau kendala akhirnya kalau ada kendala oleh kawan-kawan baik di bagian maupun di PKS maupun di unit yang terkait TI, nah itu silahkan menghubungi kawan-kawan tim di TI. Jadi kalau kita di TI ini ada sistem TI operasionalnya ada Pak Denta. Lalu untuk technical supportnya ada Bang Riko Kanka, lalu ada juga Bang Rio Pratama. Jadi Bapak Ibu semua nanti kalau ada kendala atau apa, kalau memang tidak bisa diatasi secara mandiri, nah silakan telepon ya
yaitu nato info ke tim TI di regional 7, di Subak TI. Ya, jadi fokus kami adalah support sistem dan teknis. Lalu yang lain adalah perencanaan anggaran KAPTI, yaitu menyusun, mengelola, dan koordinasi kebutuhan TI. Ini diantaranya adalah terkait perangkat. Misalkan Bapak Ibu kan menggunakan perangkat laptop, perangkat PC, perangkat printer. Nah, itu kebutuhannya kita susun. Nah, biasanya kan Pak Denta pasti kan sebelum menyusun RKAP ini biasanya akan zoom dengan Bapak Ibu di unit atau di bagian kebutuhannya berapa, terus yang perlu pegang perangkat berapa. Nah, itu nanti yang akan kita susun dan kita kelola dan kita ajukan di RKAP. Tentu tentu juga kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian yang fokus utama yang selanjutnya adalah administrasi dan dokumentasi TI, yaitu aset perangkat lunak, ras, dan laporan kegiatan. Jadi terkait dokumentasi ini ya Bapak Ibu semua, jadi sekarang kita punya yang namanya data center. Data center yang kalau Bapak lihat di laptop atau di PC itu ada yang namanya Google Drive ya, sales Google Drive. Itu kemarin kita evaluasi, ternyata penggunaannya masih sangat minim. Artinya belum banyak dari kita yang memanfaatkan penyimpanan di data center tersebut. Itu kapasitasnya besar Bapak Ibu, jadi tolong dimaksimalkan penggunaannya untuk data-data semuanya yang baik di PKS, baik di unit, di kebun, di bagian, itu penyimpanannya bisa dioptimalkan di Google Drive. Jadi jangan sampai mubazir kita udah menyediakan tapi nggak dipakai. Mungkin dalam waktu dekat kami akan mengirimkan notis atau pemberitahuan kepada kawan-kawan semua, baik di PKS, di kebun maupun di bagian untuk optimalisasi penggunaan data seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait tugas pokok. Tugas pokok TI di regional itu adalah menjamin stabilitas sistem. Kemudian memastikan anggaran TI efektif. Yang ketiga adalah menjadi titik koordinasi antara unit operasional dan TI. Next. Kemudian apa aja sih yang dikelola infrastruktur TI? Infrastruktur yang kita punya itu di regional 7 apa ada? Apa aja? Kita ada server, ada jaringan, ada hardware user ya, ada PC, laptop, printer, kemudian ada storage dan backup, lalu ada cloud service. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, kita punya data center. Jadi kita punya penyimpanan di hard disk, kita punya penyimpanan di cloud. Dan ini kapasitasnya besar. Kalau selama ini yang paling besar pemakaiannya adalah kawan-kawan di pemetaan, karena memang mungkin datanya besar yang dipakai oleh kawan-kawan. Hasilnya kan mereka foto-foto drone, video-video drone, segala macam, makanya banyak disimpan di yang paling banyak penggunanya selama ini adalah kawan-kawan di tanaman di pemetaan. Kita harapkan kawan-kawan di bagian unit lain dapat juga mulai mengoptimalkan penggunaan data center. Lalu inventaris perangkat TI dan kemudian aplikasi-aplikasi penghitung. Next. Peran strategis dan kesimpulannya adalah peran strategisnya adalah menjaga kelancaran operasional TI, lalu memberikan dukungan proaktif dan responsif. Dan selanjutnya, meskipun tanpa pembangunan sistem baru, tetap strategis bagi regional 7. Lalu kesimpulannya adalah Subak TI dan operasional fokus pada support, anggaran, dan administrasi.
kunci keberhasilan TI di Regional 7 ada pada bimbingan Subak TI yang handal. Demikian, yang lalu LP. Misalnya terkait ya. Kemudian ini mungkin contoh-contoh praktis yang sering terjadi. Contoh-contoh troubleshooting. Ya. Jadi sering terjadi bahwa password perangkat laptop atau komputer itu kan secara periodik dan secara otomatis dia berubah. Biasanya kita kalau mungkin kurang fokus itu kita kemudian akan agak sedikit bingung gimana gantinya gimana. Itu sederhana sekali. Itu ikuti semua perintah yang muncul di layar monitor secara bertahap sampai dengan update password selesai. Jadi ketika perangkat laptop atau komputer itu secara periodik dia minta dirubah passwordnya karena ini memang sistem yang dibuat untuk keamanan, untuk keamanan. Itu ikuti aja di situ, misalkan masukkan password baru atau lama ya. Sama aja, mau yang lama juga bisa, pokoknya ikutin aja. Lalu nanti kan di situ ada panas segala macam, ikutin aja sampai sampai selesai. Tuh. Lalu contoh lain adalah password aplikasi SAP, IPS, Inteng, elemen itu juga secara periodik itu otomatis berubah. Nah, itu sama aja, ikutin aja sesuai perintah yang muncul, nggak usah panik. Nah, khusus untuk aplikasi SAP ini memang agak ini ya, karena kita eh, kalau SAP ini di regional 7 dan di regional juga sama. Ada beberapa akun yang dipakai oleh beberapa orang. Ini yang sering sering sekali terjadi gitu. Jadi ketika orang pertama buka akun SAP itu, lalu saat login dia menemukan perubahan ganti password, terus kemudian dia melakukan update password, tapi nggak ngomong teman-teman yang biasa pakai lainnya. Ini sering terjadi, sehingga ketika teman-teman yang lain pakai, mereka mengira masih pakai password yang lama. Ketika ini mereka input pakai password yang lama, dan diulang sampai 3 kali, ya sudah, itu lost. Nggak bisa dipakai. Bukan terpaksa, ya, itu nanti mau nggak mau. Nanti tim kami di sini ya akan berkomunikasi langsung. Ini komunikasinya sampai ke HU juga ya. Uh, ini ya untuk unlock. Makanya memang kalau yang SAP ini sebaiknya kalau ketika terjadi perubahan password, siapa yang pakai pertama menemukan perubahan itu dan mengganti paket, dia sebaiknya langsung informasikan kepada teman-teman lain yang biasa pakai itu. Walaupun ini sebetulnya juga nggak ideal gitu, karena idealnya itu satu akun satu user gitu. Itu contoh-contoh profil shopping. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang bidang teknologi informasi seperti yang saya sampaikan di awal ini memang sekilas karena saya kebetulan incas di sini juga setelah efektif belum ada 30 hari. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Kalau saya bisa jawab, kita jawab. Kalau saya belum bisa menjawab, saya membawa ini kebetulan join juga ahli IT yang sebenarnya di Regional 7. Jadi nanti kita bisa langsung ngobrol di sini. Demikian, terima kasih kepada host, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Anton atas penyampaian materinya. Izin memberikan sedikit kesimpulan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan melalui pengelolaan sistem infrastruktur TI, monitoring, serta troubleshooting yang responsif.
Selain itu, dukungan operasional, pengelolaan anggaran, dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar layanan TI di PTPN 4 Regional 7 dapat berjalan secara efektif dan optimal. Baik, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya, dibuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Irwen Nawangsari. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mohon izin Pak Anton, kita menanggapi dan juga saya izin untuk bertanya. Memang luar biasa sekali bahwa teknologi informasi sangat mendukung untuk kinerja perusahaannya. Nah, terkait tadi yang Bapak sampaikan bahwa data center itu ternyata masih minim, Pak. Nah, eh, setelah saya telusuri ini, kalau yang operasional itu ada resistensi istilahnya kalau kita menggunakan atau menyimpan di cyber drive atau data center itu seolah-olah kita itu seperti eh, apa diawasi. Nah, yang seperti itu. Padahal kita kan data center kita kan luar biasa besar ya, 80 tera kalau nggak salah ya Pak. Nah, bagaimana upaya dari TI ini untuk supaya bisa mengaktifkan lagi dan apa strateginya supaya SDM yang di semua kebun, baik itu di kebun maupun di regional, kantor regional, itu bisa menggunakan atau menggunakan lah ibaratnya menyimpan di data center tersebut. Mungkin itu aja Pak. Kemudian satu lagi, eh, tadi kan perannya ada 3 itu ya Pak. Jadi bagaimana sih peran untuk memastikan bahwa TI itu dapat efektif dilaksanakan dan dapat meningkatkan produktivitas SDM. Kayaknya menarik juga ini kalau integrasi antara SDM pekebun dengan TI. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak Anton. Sukses. Langsung ini Bu Sarah. Boleh Bapak, boleh langsung dijawab. Oke, oke, makasih Bu Ilen. Kasus Pak TI juga ya Bu Ilen ini. Kalau saya hanya yang ini aja. Yang sesungguhnya tetap Bu Ilen itulah seperti itu. Saya terkait data center Bu, kebetulan ini kan pengadaannya juga sama Bu Ilen kemarin. Data center ini. Jadi gini, memang dalam waktu dekat nanti mungkin kami akan menyampaikan himbauan lagi, baik secara tertulis maupun kalau ya secara formalnya kami akan tertulis untuk mengoptimalkan pemakaian data center. Nah, sebetulnya di data center ini berjenjang juga, Bu. Jadi misalkan nih di Subak, misalkan di PTI lah, di PTI itu kan ada 3 subak tuh, subak logistik, subak TI, lalu subak pengadaan. Itu masing-masing subak diberikan satu apa? Ya satu istilahnya apa ya? Satu akses lah untuk di Google Drive itu. Jadi eh, antar subak itu tidak akan bisa melihat subak pengadaan nggak bisa punya TI nggak bisa lihat punya pengadaan dan sebaliknya maupun demikian juga logistik. Sama juga di bagian-bagian lain juga seperti itu. Jadi ada berjenjang kalau di tingkat subak itu hanya dilihat oleh masing-masing kasubag dan pasukannya. Tetapi untuk di level kepala bagian itu kepala bagian bisa melihat Google Drive-nya masing-masing subak. Jadi kalau di PTI kalau di PTI kepala bagian PTI bisa mengakses semua Google Drive-nya
logistik maupun TI maupun pengadaan. Nah, kemudian berjenjang lagi. Demikian juga di ini ya di PKS maupun di kebun ya. Itu ada kalau kalau bidang tekol ya dia punya sendiri, lalu tanaman punya sendiri yang hanya bisa diakses oleh masing-masing asetnya dan pasukannya. Tetapi manajernya bisa mengakses semuanya. Lalu berjenjang lagi ke atas, kalau untuk level BRM, itu BRM bisa mengakses seluruh Google Drive-nya eh, kebun, PKS maupun bagian. Itu. Nah, kalau soal memang merasa diawasi, takut dilihat orang lain, ya yang memang ini perlu pembiasaan sih ya. Ini perlu perlu pembiasaan dan mungkin perlu pemaksaan. Nantinya akan ada kebijakan itu, gitu. Wah, karena sebetulnya data center itu dibuat mengapa? Biar seluruh data itu bisa terbackup dan aman, gitu. Kadang kan sekarang ini kalau pemeriksaan audit itu bisa ada yang minta data 5 tahun ke belakang, bahkan mungkin 10 tahun ke belakang. Kalau kalau itu tidak terdokumentasi dengan baik secara corporate, maka ya yang susah kita sendiri. Kalau soal keamanan, ya tentu akan lebih aman disimpan di media penyimpanan yang memang sudah disediakan oleh perusahaan dalam ini regional 7 ya. Itu demikian Bu. Jadi untuk ke depan dalam waktu dekat kita akan menyampaikan himbauan lagi baik secara formal maupun non formal itu terkait data center. Nah, kemudian tadi yang kedua tadi untuk optimalisasi integrasi antara TI dengan kinerja operasional semuanya. Jadi ini memang sudah menjadi ini ada di SDPP Bu. Jadi ini ada di rencana strategis TI dari 2005 sampai 2029. Itu ada di situ. Memang arahnya harus ke situ gitu. Bahwa itu harus terintegrasi. Sehingga bahkan sudah disiapkan perangkat-perangkatnya. Kalau yang kemarin sudah sosialisasi di kita adalah ITGC ya, yang ICOVER kemarin ya, yang internal control over financial reporting kemarin, yang sosialisasi tetap ICOVER kemarin. Di situ kan ada ITGC yaitu Information Technology General Control. Di situ ITGC memastikan bahwa seluruh perangkat maupun seluruh infrastruktur maupun aplikasi itu aman, andal, dan tidak bisa sembarangan diakses oleh siapapun. Sehingga laporan keuangan yang terbentuk ini nanti dapat memiliki akurasi yang tinggi, tidak ada minimal fraud dan segala macam. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang kemarin kebetulan saya dan Pak Dinta sedang disosialisasikan oleh dia, di situ adalah ada yang namanya COVID 2019. Jadi COVID 2019 ini nanti itu kalau analoginya seperti LSPO. COVID itu adalah suatu kerangka kerja atau framework yang memastikan bahwa proses kerja di TI itu memenuhi standar dan patuh pada regulasi yang ada. Itu. Jadi kalau RSPO itu kan ada beberapa kriteria, ada beberapa prinsip gitu kan. Nah, lalu kita akan diaudit apakah prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3 itu sudah dilakukan, evidenya lengkap. Nah, nanti sama ke depannya untuk TI itu juga akan dimungkinkan untuk dilaksanakan seperti itu, namanya COVID 2019, COVID 4.1 itu yang terbaru. Nah, ini masih dalam pembahasan oleh head office di PTPN 4 di Jakarta. Demikian kira-kira Bu Iren. Mungkin Pak Denta akan ada yang tambahkan? Oh, cukup.
Kata Pak Dinta cukup gitu kan. Jadi saya harap juga Oh cukup ya. ya. Baik, Pak Anton, terima kasih ini penjelasannya untuk kita semua. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ilen dan juga Pak Anton. Selanjutnya dipersilakan kembali kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Izin, Anton. Izin, Baik, Mbak. baik Selamat siang, Pak dipersilakan. Anton. Oke, Pak Eri. Suaranya kecil ya? Ya, oh kecil, Pak. Orangnya Yang besar loh. kelihatan hanya ini aja. Jidatnya doang nih kelihatan. Baik, Pak. Ini ada yang mau kami tanyakan. Ini tanya apa usul ini ya? Jadi kami itu di modul HCM itu, khususnya di yang punya kantrek ini, usernya ini, kami itu sering terkendala perihal mau pengadaan ini, Pak. Jadi pengadaan itu, pas kami mau pengadaan itu, kita nggak dikasih otorisasi, Pak. Bisa nggak ya kami itu usul diberikan otorisasi lah untuk user yang punya SDM ini, biar kami itu nggak pinjem-pinjem, Pak. Kami itu pernah pinjem punya PT itu tengah malam, Pak, karena siang selalu dipakai. Jadi kasihan Bu Yuki, terus teman-teman yang lain ini mau pakai harus nunggu sampai tengah malam supaya pengadaan ini orangnya istirahat dulu baru bisa kita pakai. Bisa nggak Pak ngusul ini kalau yang punya usernya SDM ini diberikan otorisasi gitu, Pak? Itu Pak Anton, terima kasih. Baik, Pak Heri. Eh, itu sudah pernah diajukan usulan secara resmi belum ya? Ya, Pak Heri. Baik, Sudah. dipersilakan. Udah. Kami juga pernah dengan Pak Denta juga pernah, tapi sampai sekarang belum terrealisasi, Pak. Oke. Oke, nanti kita tindak lanjuti. Karena gini, memang kalau terkait hal ini, ya solusinya memang ini kan usulan. Sama Bapak ngajuin usulan ke kami, lalu kami akan meneruskan itu ke head office, lalu head office akan ngusulin ke holding. Jadi memang rantainya panjang dan ya, memang kita secara mandiri nggak bisa nyelesain di sini kalau terkait hal ini. Gitu. Tapi Ya, Pak. baik Pak, ini usulan nanti kami follow up lagi ke kawan-kawan di head office, gitu ya. Ya. Baik, untuk Jadi ada dua user di SDM dan SM ini, Pak. Sampai sekarang belum punya otorisasi, Pak. oke. Baik, kita Oke, terima kasih, Pak. kita catat Pak Eri. Nah ini sekalian saya mau kebetulan juga ini soal hal ini. Ini gini, jadi kalau terkait ini Pak Heri dan kawan-kawan di SDM ya, terkait ada mutasi-mutasi, ada pergerakan-pergerakan, itu secara IT di aplikasi juga ada yang berubah, terutama di IPS. IPS itu, jadi saat ini kami lagi ngerjain dengan adanya mutasi-mutasi itu. Itu kan artinya akun-akun itu kan juga bergerak semuanya. Kemudian role-role-nya juga berubah semua. Jadi kemarin kami hitung di sini itu kalau satu unit ada 11 orang aja, kemudian satu orang itu ada 11 role. Itu kami hitung itu hampir 5.000 role kemarin yang harus kami mapping ulang. Gitu. Nah ini gini Pak, mungkin ke depan sebetulnya kami merubah-rubah role itu nggak bisa sembarangan juga, cuma via WA, via telepon. Nah nanti ke depan mungkin kami juga akan info secara resmi juga supaya kalau terkait ada
mutasi atau pergerakan personel SDM itu kami diinformasikan secara resmi untuk sebagai dasar merubah ini akun-akun tadi sama roro-nya yang ada gitu. Ini terkait Siap, Pak. dengan tadi yang EPC tadi, yang informasi teknologi general control. Kalau kita sembarangan merubah siapa yang punya hak akses di akun ini, role ini, itu nantinya outputnya akan menjadi tidak ya bisa dibilang bisa dirubah gitu loh. Berarti outputnya nanti bisa diragukan gitu. Apa kewenangan di sini merubah ini, merubah itu gitu. Ya mungkin ke depan mungkin mohon bantuannya kalau ada pergerakan SDM segala macam, kami diinformasikan secara resmi terkait untuk kami merubah hak Oke, akses. siap, Pak. Oke, makasih Pak Edi ya atas usulannya ya. Nanti kami follow up nanti. Tambah. Izin Pak, Oke, Pak. Makasih, Pak. tambahan. Izin Pak, ada tambahan nih Pak dari asistennya Pak. Ini kan terkait dengan akses role ya, akses role yang tadi yang disebutkan Pak Heri kan IRP. IRP ini rantainya panjang Pak, sampai ke holding malah, sampai kadif holdingnya sendiri harus tekan gitu agar bisa dirubah aksesnya. Kemudian proseduralnya itu kan kita membuat namanya formulir ya, formulir perubahan akses change request role gitu ya, yang diteken oleh diteken oleh subbak masing-masing, kemudian diverifikasi juga oleh kabar kami, kemudian nanti mulai kadif holding sampai kadif HO sampai dengan kadif holding. Nah, yang kadang masih perlu kita upgrade dari sisi penyampaian, itu kadang yang kita sampaikan itu yang diterima oleh atasan-atasan di atas sana, pihak yang mengeksekusi itu kadang lain Pak, itu Pak ya. Jadi kadang maksud kita tolong bukakan akses modul gitu kan Pak. Ya maksud kita kan bisa bikin transaksi purchase request, kemudian bisa transaksi bikin PO, kemudian bisa bikin LPB, itu kan asumsi kita Pak ya. Nah ternyata ketika kita hanya menyantumkan mohon bukakan akses modul definisi bagi pihak yang di atas sana ternyata lain lagi Pak. Itu yang jadi miskomunikasi kadang Pak. Kita sudah mengajukan pada tanggal sekian, prosesnya sudah lama, sudah dieksekusi, kapan sudah jadi, hasilnya B aksen gitu, bukan A yang kita maksud. Nah, ini kemarin kita sudah coba sosialisasikan juga, ketika membuat permintaan akses request, itu mohon dibuat detail. Detail dalam artian seperti ini. Kan sebenarnya SAP terutama untuk fungsi-fungsi tertentu, untuk jabatan tertentu, apa-apa saja yang diakses itu kan role yang tadi kita bahas itu kan sudah tertentu juga Pak. Misalkan kalau Bapak di pengadaan, pasti terkait dengan IPS. Saya kaitannya hanya membuat PR atau kemudian merilis PR atau merubah PR atau membuat PO. Nah, hal-hal kayak gitu kan kalau secara SAP itu ada namanya tikut, Pak. Nah, ketika meminta untuk dibuatkan akses untuk tikut tadi, nah, alangkah lebih baiknya dibuatkan secara detail. Maksudnya apa? Agar kerjaan-kerjaan kita yang setiap hari secara periodik itu dilakukan, tikutnya itu ya sudah terakomodir gitu loh Pak. Karena apa? Ketika kita membuat permintaan secara umum, ya yang saya maksud tadi, saya mohon dibuatkan modul akses ke modul pengadaan karena saya ada pengadaan misalkan baju gitu loh Pak. Nah, mindsetnya atau
yang ditangkap oleh sana itu ya mungkin pengadaannya cuman bikin PO aja gitu. Atau mungkin bikin PR aja, bikin PO-nya enggak. Nah, untuk mencegah miskomunikasi dan miss yang lain, nah itu mohon agar ketika membuat apa permintaan request itu dibikin detail. Tiketnya contohnya kalau mau lihat neraca ya tiketnya yang neraca yang mana, data aksesnya unit mana gitu loh. Itu kadang masih aja ketika saya ini kan tolong didetailkan yo ada yang tiketnya ngawur segala macam ini kayak mana saya juga untuk memprosesnya kan gitu Pak. Jadi berulang-ulang konfirmasi lagi ke user lagi. Nah, mohon jadi kan kita kan di sini banyak karpim ya karyawan pimpinan. Jadi ketika mau mau meminta akses SAP untuk khusus yang SAP ya ini karena melibatkan pihak lain itu dikumpulkan dulu nih karpelnya yang biasa membuat PR atau membuat PO tuh, woi kamu tiketnya apa? Ini apa? Nah, seperti itu Pak. Tiket yang kamu biasa pakai itu apa? Tinggal dicatat aja sebenarnya. Nggak perlu mereka-reka yang lain gitu. Kadang saya pernah dapat akses request, saya gentrengin dewe. Kemudian saya konfirmasi balik, ketika dikonfirmasi balik, ya nggak tepat juga. Ternyata ada tiket tertentu yang nggak ada gitu loh. Yang nggak ada nggak pernah mereka pakai gitu loh. Jadi daripada saling meraba gitu Pak, mending ketika bikin 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 formulir tuh Pak ya. Di Microsoft Word saya biasa kasih formulir seperti ini. Tolong tiketnya didetailkan. Nah, itu maksudnya kayak gini, Pak. Prosesnya panjang, Pak. Bisa sampai sampai dengan eksekusi itu antara 3 mingguan tuh kalau udah lancar, Pak. 2 minggu di HO, 1 minggu di di holding, kemudian baru eksekusi oleh teknisinya seperti itu. Jadi untuk mencegah mencegah miskomunikasi itu dan mengefektifkan kerja kan Pak. Saya cuma pengen bisa akses modul gitu kan, cuman karena beda persepsi tadi ya panjang kali lebar gara-gara nggak detail gitu. Jadi mohon untuk khusus untuk yang SAP yang role ini bisa lebih. Kalau yang IPS segala macam kan bisa WA-an karena yang eksekusi saya, jadi kan cepet gitu Pak ini ya. Tindak lanjutnya. Tapi untuk yang SAP ini mohon izin karena dia rantainya panjang ya ketika bikin akses request mohon didetailkan gitu. Jadi ketika nanti ada yang kelewat ya kan sesuai permintaan lah, permintaannya cuma minta sekian kan Pak. Jadi nggak ada lagi istilahnya nggak ada lagi saling mempersepsikan gitu. Oh yang persepsinya modul MM tuh cuman A gitu. Ternyata yang Bapak butuhkan A1, A2, A3, A4, A5 gitu kan. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu Pak yang bikin kurang kurang lancar tuh dalam proses seperti ini seperti itu Pak. Izin Pak ya, tambahannya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Anton, kembalikan. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Dinta, Bapak Heri, serta Pak Anton. Selanjutnya kita akan beralih ke agenda berikutnya. Akan ada penyampaian sosialisasi materi oleh Mbak Dina Mutiara dari bagian SDM dan juga sistem manajemen. Dengan dilanjutkan terkait sesi kuis dan juga door prize. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, untuk tetap di Zoom dan memperhatikan materi yang disampaikan. Kepada Mbak Tiara, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Masuk suaranya? Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Izin meminta waktunya sekitar 5 sampai 10 menit untuk menyampaikan kembali materi tentang budaya risiko dari holding perkebunan. Jadi Bapak Ibu semua, holding perkebunan itu punya pedoman terkait dengan manajemen risiko ISO 3001 tahun 2018. Jadi misinya holding perkebunan itu bahwa kita semua itu sadar dengan risiko. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kita tahu risikonya apa, dampaknya apa, jangka baik, jangka panjang dan jangka pendek. Sehingga dengan aware atau sadar risiko yang akan terjadi, kita lebih dapat meminimalisir pekerjaan-pekerjaan kita. Next. Jadi
Di pedoman ini kita memedomani prinsip manajemen risiko. Jadi ada beberapa prinsipnya Bapak Ibu semua. Yang pertama ada terintegrasi, yaitu manajemen risiko menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi. Lalu yang kedua ada terstruktur dan komprehensif, di mana seluruh pekerjaan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Lalu yang ketiga ada disesuaikan, di mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Lalu yang keempat, ada inklusif, yaitu setiap kegiatan harus melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Yang kelima, ada dinamis. Dinamis itu yang kita lakukan itu mampu menyesuaikan dengan perubahan. Lalu selanjutnya ada menggunakan informasi terbaik yang tersedia. Jadi risiko-risiko di pekerjaan kita itu dinilai berdasarkan data historis, kondisi terkini, dan proyeksi dengan mempertimbangkan keterbatasan informasi. Lalu selanjutnya ada mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Jadi kita aktivitas risiko di pekerjaan kita itu mempertimbangkan perilaku dan budaya yang mempengaruhi efektivitas risiko itu sendiri. Lalu yang terakhir, prinsip manajemen risikonya adalah perbaikan berkelanjutan, di mana manajemen risiko ditingkatkan secara terus-menerus melalui evaluasi dan pembelajaran. Seperti itu, Mas. Lalu selanjutnya ada kerangka kerja manajemen risiko. Jadi kerangka kerja ini diharapkan bisa kita maknai atau bisa kita terapkan di aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kerangka kerja ini tujuannya membantu dan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Jadi dalam kerangka kerja ini, seluruh kegiatan kita itu harus didukung oleh kepemimpinan dan komitmen dan dijalankan melalui tahapan yang terintegrasi. Jadi manajemen risiko harus terintegrasi ke seluruh organisasi, menjadi tanggung jawab setiap individu, dipandu oleh tata kelola atau GCG, dan menyatu dengan tujuan, strategi, serta operasional organisasi secara berkelanjutan. Lalu desainnya itu ada implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Untuk proses manajemen risikonya sendiri, ini kurang lebih sama yang sudah dijalankan di perusahaan. Itu ada lingkup dan konteks dan kriterianya, mulai dari penilaian risiko hingga perlakuan risiko, hingga pencatatan dan pelaporan. Untuk penilaian risikonya sendiri ada identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko yang melibatkan komunikasi dan konsultasi serta pemantauan dan tinjauan dari aktivitas yang telah dilakukan. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi holding terkait dengan panduan manajemen risiko. Lalu untuk materi selanjutnya itu ada materi kedua, mohon bantuannya operator. Baik, Bapak Ibu semua, untuk materi selanjutnya itu saya juga akan menyampaikan kembali materi dari holding perkebunan terkait dengan pelecehan verbal yang ada di tempat kerja. Jadi kadang Bapak Ibu semua kalau kita bercanda, kita itu kadang suka
di luar konteks ya. Dalam artian kita suka nggak sengaja gitu kan bercandanya. Jadi misalnya kita bercanda, tapi orang itu responnya terdiam atau merasa malu atau merasa tidak nyaman, perlu kita sadari bahwa itu bukan bercanda ya Bapak Ibu, itu bukan humor, tapi itu termasuk dalam pelecehan verbal seperti itu. Jadi di lingkungan kerja kita semua berhak merasa aman, merasa dihargai dan merasa didengar. Bercanda yang merendahkan, berkomentar bernuansa seksual hingga intimidasi itu contoh-contohnya kayak canda yang merendahkan itu kayak mengolok-ngolok kemampuan kerja rekan kerja, menjadikan kesalahan sebagai bahan ejekan, atau bercanda tentang penampilan atau kondisi pribadi. Lalu ada juga komentar bernuansa seksual, itu bisa dengan godaan atau komentar tentang tubuh atau penampilan, lalu ada pertanyaan pribadi yang tidak pantas, lalu juga ada ucapan sugestif yang membuat tidak nyaman. Lalu jenis yang ketiga ada intimidasi atau bentakan. Jadi kalau misalnya kita membentak karyawan atau orang lain di depan umum, mengancam posisi atau jabatan orang lain, dan kita menggunakan nada bicara yang merendahkan atau meremehkan. Jadi Bapak Ibu, hal-hal ini bukan bagian dari budaya kerja yang sehat seperti itu. Dan ini bisa membuat orang lain merasa malu, merasa terdiam, dan tidak nyaman. Dan ini bukanlah sebuah humor, namun perlu kita sadari ternyata ini adalah jenis-jenis pelecehan verbal di tempat kerja. Jadi sebagai bagian dari komitmen membangun workplace yang saling menghormati di perkebunan Nusantara, mari kita lebih peka terhadap kata-kata yang kita ucapkan karena komunikasi yang baik adalah fondasi budaya kerja yang kuat. Dan kalau semisalnya nih Bapak Ibu tidak sengaja atau ada orang yang sengaja gitu ya, mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu, mengalami atau menyaksikan pelecehan verbal di tempat kerja, kita bisa melaporkan hal tersebut melalui sistem white blowing system atau WBS yang ada. Jadi nanti seluruh laporan juga dijaga kerahasiaannya dan akan ditindaklanjuti langsung oleh holding perkebunan. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi terkait dengan materi yang perlu disampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Tiara atas sosialisasi materinya. Selanjutnya, Bapak Ibu akan dilaksanakan kuis melalui Kahoot. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membuka browsernya dan masuk ke dalam Kahoot melalui nomor kode dan juga barcode yang akan ditampilkan.